Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam acara Meja Panglima Diskusi pada malam hari ini. Kita bersama-sama dengan narasumber-narasumber yang istimewa tamu malam ini di Meja Panglima. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari Meja Panglima Diskusi ini menjadi pencerahan bagi masyarakat kita yang dalam hal ini kita semuanya yang di Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Dalam suasana Lebaran, saya selaku host dari Meja Panglima mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam suasana Lebaran, semoga Lebaran ini membawa berkah bagi kita semuanya. Jadi kita bersama-sama malam ini membahas tentang Pilkada serentak tahun 2020, dalam pandemi COVID-19. Jadi itu tema kita malam ini. Semoga tema ini menjadi pencerahan dalam rangka nanti kita melaksanakan pemilihan pilkada serentak se-Indonesia. Wabil khusus kita bicara tentang Jambi yang juga melaksanakan pilkada serentak di gubernur, pilkada gubernur, pilgub maupun di pilkada kabupaten kota. Baik, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa. Saya mungkin sapa dulu tamu istimewa saya di Meja Panglima malam ini. Yang pertama adalah Adinda M. Sanusi SHG, MH, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sanusi, sama-sama nih Dinda. Dan yang kedua adalah Wen Arifin, Komisioner dari Bawaslu Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Ya, dalam suasana Lebaran, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Terima kasih atas kehadirannya Adinda berdua. Dan yang tamu kita yang tak kalah istimewanya Adinda kita adalah Dr. Dori SMSIP, MCSC, Akademisi Ilmu Politik Unja, Perwil JPR Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adin Bapak Izin. Sama-sama. Artinya sama-sama kita dalam suasana Lebaran. Kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, hari ini kita kembali fitri. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan pencerahan bagi kita semua, terutama tentang pemilihan pilkada serentak yang sudah kita dengar kemarin sudah disetujui oleh pemerintah melalui DPR, KPU, DKPP, dan yang lain-lainnya, bahwa sudah bisa dipastikan bahwa pilkada serentak adalah tanggal 9 Desember tahun 2020. Ada yang menarik kita bahwa ini tank, artinya pemerintah sudah menyatakan 9 Desember itu sudah kita laksanakan pilkada serentak. Kita bicara tentang lingkup daerah kita, Provinsi Jambi, bahwa ada 1 pemilihan gubernur, ada 5 kabupaten kota yang juga melaksanakan pilkada serentak di Provinsi Jambi. Tentulah ini kita ingin pilkada ini pilkada yang riang gembira, pilkada yang damai. Harapan kita semua di tengah pandemi COVID-19 mudah-mudahan menjadi hasilnya juga baik. Mungkin ada hal-hal yang nanti yang mungkin kita akan bicarakan secara di Meja Panglima ini, persiapan
KPU, persiapan Bawaslu, juga nanti kita pendapat dari Dinda Dori sebagai akademisi ilmu politik Universitas Jambi tentang pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Itu tema kita malam ini. Jadi saya langsung nih ke Adinda saya, Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Kemarin RDP, rapat dengar pendapat dengan Mendagri, juga ada Komisi 2 DPR RI, ada KPU ya, yang saya baca, sudah dari KPP, ada berapa kesepakatan, persetujuan yang mungkin bisa saya bacakan dulu supaya kita fokus, bahwa kesimpulan rapat kerja, rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI kemarin Rabu 27 Mei tahun 2020. Poin pertama adalah berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan sistem pengendalian oleh pemerintah termasuk saran, usulan, dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui surat Ketua Gugus Tugas nomor D 196 KA Gugus PD 0102/05 tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020. Kayaknya suratnya baru kemarin disampaikan oleh gugus tugas. Maka Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga. Artinya ada perubahan ketiga nih atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Itu poin pertama. Poin kedua disampaikan juga, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU RI tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan atau wakil wali kota atau wakil wali kota tahun 2020. Yang tahapan selanjutnya dimulai pada 15 Juni 2020. Jadi ada spasi nampaknya kemarin, nanti akan dijelaskan oleh Adinda Sanusi seperti apa ini tahapannya. Nanti saya akan bahas itu, nanti akan dijelaskan kepada pemirsa dan netizen semuanya ini ditonton semua nih oleh para netizen di semua kabupaten kota. Jadi menunggu nih hasil dan sosialisasi seperti apa, karena ini yang baru adalah baru yang kita laksanakan dengan metode new normal ya. Setelah old normal adalah yang lama menjadi new normal, jadi perubahan yang baru harus dilakukan sesuai dengan yang tahapan selanjutnya pada 5 Juli 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ada hubungannya dengan gugus tugas, berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 serta tetap berpedoman pada prinsip demokrasi. Artinya kalau boleh saya tangkap, dengan tetap berprinsip pemilu yang demokrasi, ya, jurdil, yang luber dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan. Yang ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan. Nah, ini yang menarik. Anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah oleh DPR RI. Inilah hasil rapat dengar pendapat pemerintah kemarin melalui Mendagri dan Komisi 2 DPR RI, ada
KPU RI, ada Bawaslu RI, DKPP, dan ada surat dari gugus tugas yang pada tanggal 27 Mei kemarin bertepatan dengan rapat RDP melalui virtual, artinya tidak melalui tatap muka langsung. Saya ingin minta saran, minta pendapat, minta penjelasan sebenarnya Dinda Sanusi. Bagaimana nih persiapan KPU provinsi? Karena kemarin waktu normal bahwa ini ada tahapan-tahapan yang belum terlaksana. Setelah Maret kalau nggak salah saya mau dikoreksi. Ada tahapan-tahapan yang belum bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19, sehingga KPU Provinsi Jambi tidak bisa melaksanakan secara optimal. Yang pertama yang saya tahu adalah tentang verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk calon independen. Itu yang mungkin bisa Rinda jelaskan sampai sejauh mana perkembangannya. Apakah masih dilakukan nanti dengan metode normal, metode yang lama? Apakah dengan new normal, bertatapan langsung dengan metode tadi? Karena ini juga ada sangkut pautnya dengan COVID-19 yang kita tidak bisa bersentuhan langsung. Verifikasi ini secara fisik. Nah, bagaimana nih KPU menyikapinya untuk yang kalau ini karena ini harus kita lakukan. Ini memang harus sudah memang suka tidak suka kita harus optimis bahwa pilkada ini sudah disetujui oleh semua komponen pemerintah dalam hal ini bersama DPR bersama penyelenggara pemilu. Nah ini mungkin Dinda Sanusi kami ingin penjelasan ini supaya didengar semua oleh para netizen, semua masyarakat di seprovinsi Jambi ini, baik juga di yang penyelenggara yang juga menyelenggarakan pilkada juga di 5 kabupaten, 1 Bungo, yang kedua Kota Sungai Penuh, yang ketiga Kabupaten Batanghari, yang keempat Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Nah ini yang menarik nih. Nah, jadi bagaimana? Mungkin saya pengen penjelasan dari Dinda Sanusi sebagai komisioner KPU supaya masyarakat bisa melihat dan pencerahan, karena metode ini metode apa nanti yang akan dilaksanakan oleh KPU sehingga dapat pencerahan kita malam ini. Ini pertanyaan saya awal nih, Adinda Sudi. Mungkin itu, silakan Adinda Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi untuk bisa menjelaskannya di meja Panglima malam ini. Silakan Adinda. Ya, terima kasih nih Bang Adri, Iya. secara pribadi maupun kelembagaan dan DKP Provinsi Jambi. Bang Adri ini terkenal dengan gelar Panglima. Ini yang luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu panutan teman-teman aktivis di Jambi. Dan beliau ini hobi mengumpulkan aktivis Jambi. Dan kita berharap ke depan beliau tetap sehat, kemudian selalu memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik di Jambi sehingga demokrasi bisa berjalan. Salah satu bentuk partisipasinya adalah kontribusinya adalah adanya meja Panglima yang saya dari awal juga sudah dan dia mengikuti diskusi yang selalu digelar. Kadang tidak sampai tuntas pada saat bulan puasa. Sekali lagi, makasih banyak. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Kemudian terkait dengan perkembangan terbuka proses demokrasi yang berjalan di Indonesia, khususnya pelaksanaan pemilihan serentak yang awalnya 23 September 2020 sempat tertunda karena memang wabah pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa dan hanya melanda Indonesia tetapi di seluruh dunia
membuat tahapan kita yang awalnya berjalan cukup baik, cukup terkendali, bersama-sama dengan teman-teman Bawaslu tentunya. Di ujung pertengahan Maret, ketika kita sedang menyiapkan perangkat kita ad hoc yang di kecamatan dan di desa, kelurahan, PS, membuat situasi proses demokrasi ini sempat tertunda. Ada 4 tahapan yang sempat ditunda karena memang kita masih berpikiran, kita masih sepakat waktu itu pimpinan kita atas masukan dari semua pihak bahwa urusan kemanusiaan menjadi yang utama. Maka KPU mengeluarkan keputusan terkait dengan penundaan itu. 1 tahapan pelantikan PPS itu 1 hari saja. Waktu itu tanggal 21, tanggal 22 itu harusnya kita sudah aman PPS, tapi tanggal 21 ini kita lakukan penundaan. Hari ini 1 tahapan persiapan yang cukup penting untuk memperkuat jejaring penyelenggara dalam ini KPU sampai ke desa-desa. Sementara PPK waktu itu sudah dilantik. Yang kedua, dengan ditundanya pelantikan PPS, maka 1 tahapan juga menjadi tertunda. Tahapan yang sangat terkait dengan PPS adalah pembentukan PPDB. Yang harusnya tanggal 26 Maret waktu itu PPDB sudah dibentuk, akhirnya ditunda. Karena PPS itu tidak ada. Karena yang bentuk PPDB ini PPS. Oh, PPS. Kemudian 1 tahapan pelaksanaan yang juga ikut tertunda itu adalah seharusnya tanggal 26 Maret 2020 itu dilaksanakan proses verifikasi faktual terkait dengan calon perseorangan. Ya, kebetulan kita di Provinsi Jambi dari 5 kabupaten kota itu ada satu kabupaten, ini Kabupaten Tanjung Timur yang ada calon perseorangan, dan waktu itu sempat menjadi menarik karena incumbent ketua partai pasangan kepala daerah, bupati, wakil bupati, dia masih di jalur independen. Luar biasa, membuat sedikit goyang lah ya. Ketua DPD Pendidikan 18 di Jambi, 18 kursi. 18 kursi ya. 18 kursi. Dari 30 kursi. Hampir separuh lebih. Itu tahapan yang ketiga. Kemudian 1 tahapan, karena memang PPS tidak dilantik, PPDB otomatis tidak bisa dibentuk, maka pencocokan penelitian di proses awal, proses pendataan mata pilih ini. Salah satu tahapan yang juga cukup krusial dari pemilu-pemilu, persoalan mata pilih, ya kan? Persoalan hak-hak masyarakat kita, ya kan? Ini juga otomatis menjadi tertunda. Nah, jadi ada 4 tahapan tadi, 3 tahapan persiapan, 1 tahapan pelaksanaan yang ditunda. Pasca itu memang konsentrasi kita semua di tengah-tengah situasi seperti itu memang anggaran kita juga di-cut. Jadi kita tidak boleh menggunakan anggaran. Stop ya? Stop. Kita di Provinsi Jambi ada 180 miliar. Kemudian perlu kami sampaikan melalui meja Panglima, dari 180 miliar itu yang sudah ditransfer ke KPU itu ada sebanyak 50 miliar di tahap pertama. Dari 50 miliar itu kita terrealisasi penggunaannya sampai bulan Maret, pertengahan Maret itu ada 10,6 miliar. Ada sekitar 5,5%. Sisanya itu masih ada sisa yang 50 miliar ada di Bank Penampung, di Bank Jambi. Sisanya lagi belum ditransfer oleh pemerintah ya. Ini supaya clear nih. Yang dianggap 180 miliar itu ada di KPU. Ini harus clear gitu. Yang baru ditransfer itu baru 50 miliar. 50 miliar itu masyarakat baru perlu 10,6 transparansi miliar yang digunakan. Bentuk transparansi. Itu karena sudah menyentuh kita membayar PPK di kecamatan-kecamatan, makanya lumayan besar anggaran kita. Nah kemudian setelah itu ya kita ikut mengkampanyekan, ikut membantu pemerintah mensosialisasikan, dan kita tidak berdiam diri supaya bagaimana mengantisipasi perkembangan penyebaran COVID-19 ini, khususnya di Provinsi Jambi. Maka akun-akun media sosial KPU,
kemudian secara kelembagaan, kemudian secara personal itu didorong oleh KPU RI untuk membantu mensosialisasikan Iya. mengantisipasi penyebaran COVID-19 itu salah satu bentuk partisipasi yang kita lakukan. Nah kemudian ini kan prosesnya panjang ini, kita berharap waktu itu ada Perpu yang segera dikeluarkan oleh Presiden. Iya. Tapi ini juga cukup panjang. Dari Maret itu ya baru keluar Perpu itu di awal Mei kalau tidak salah ya kan untuk sebagai payung hukum. Karena ini terjadi kekosongan gitu. Karena di Undang-Undang Nomor 10 2016 itu tidak ada yang bisa menunda itu pemilu lanjutan, pemilu susulan itu yang diakibatkan oleh bencana Mengalam. alam. Yang ada Iya. itu yang bencana alam yang ada Iya. gitu kan. Sebagian tempat gitu kan. Itu yang bisa diulang, dilanjutkan gitu kan. Nah, terjadi kekosongan hukum, maka semua pihak mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu itu. Nah, setelah Perpu keluar, maka KPU juga membuat skenario. Skenario ada 3 opsi yang disampaikan terkait dengan sampai kapan penundaan ini. Iya. KPU membuat opsi pertama itu sampai di Desember, 9 Desember, opsi kedua itu 17 Maret, opsi ketiga itu di 27 September 2021. Sambil menunggu situasi pandemi COVID-19 ini betul-betul kalau bahasa Ketua Komisi 2 itu terkendali ya. Iya. Terkendali. Iya. Dan pasca Perpu itu keluar, KPU langsung bergerak cepat menyurati lembaga yang berwenang untuk memberikan penjelasan terkait dengan seperti apa status COVID-19 ini, kan? Bersuratlah KPU ke gugus tugas kan, dan BNPB untuk meminta penjelasan, karena yang paham, yang mengerti, yang berwenang untuk menjelaskan itu yang gugus tugas, bukan KPU, gitu kan? Nah, KPU bersurat dan pas kemarin kalau kita di provinsi mendapatkannya pas pagi tanggal 27 sebelum digelarnya. Karena surat ini juga kan, setelah kita baca ya Iya. seperti prediksi kita bahwa memang pilkada ini sepertinya dilanjutkan seperti itu ya. Karena memang RDP belum digelar waktu itu. RDP digelar pukul 13.00 kemarin sore. Nah, setelah kita mengikuti secara seksama, akhirnya memang disepakati seperti yang disampaikan oleh Pak Panglima tadi, bersepakat Komisi 2 atas usulan pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, dan sepertinya semua anggota Komisi 2 itu mengamini walaupun ada catatan-catatan gitu, ya kan. Catatan-catatan itu secara teknis, ada yang kepengen sebulan lagi lah baru kita mulai. Tapi kan KPU memberikan argumentasi terkait dengan tahapan, dan KPU juga sudah menyiapkan rancangan PKPU perubahan tahapan. Karena ini menjadi sangat penting. Ada 2 PKPU yang sudah disiapkan itu. Satu lagi adalah rancangan PKPU terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saat ini sebentar lagi mungkin akan di-FGD-kan, kemudian diuji publik. Ini juga menjadi bahan, menjadi dasar nanti KPU beserta jajarannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, kalau kita cermati apa yang menjadi kesepakatan di rapat kerja Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sore kemarin, KPU menekankan betul pentingnya adalah keselamatan. Maka di poin 2 itu KPU awal konsep itu kemudian KPU minta ubah catatan itu tetapi menjadi syarat. Syaratnya adalah setiap tahapan itu dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Artinya KPU minta jaminan ini, ya kan? Maka sebenarnya ini juga masih bisa. Ketika pemerintah tidak mampu memfasilitasi protokol kesehatan, maka mungkin KPU juga akan berpikir ulang. Ini menarik sebenarnya, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, pasca itu kita juga bergerak cepat di provinsi bersama teman-teman kabupaten kota yang 5. Kita juga diskusi sampai tadi sore terkait dengan kemungkinan perubahan-perubahan. Karena persoalan protokol kesehatan ini yang berwenang menyampaikan itu adalah
gugus tugas. Ya. Protokolnya seperti apa gitu kan. KPU tentu terus berkoordinasi sampai tadi sore juga dengan gugus tugas supaya kita mendapatkan jenis-jenis alat-alat yang masuk kategori itu. Kita kan selama ini tahunya pakai masker gitu kan. Kemudian kalau kita melihat pengalaman pemilu-pemilu di negara-negara luar yang seperti di Korea Selatan dijelaskan, itu di TPS itu pakai APD gitu. Nah, kita berpikir APD ini kalau sama dengan APD petugas kesehatan, ini sangat luar biasa juga gitu kan, dengan harga dan segala macam gitu ya kan. Dan KPU sepertinya pada saat RDP juga sudah menyampaikan angka. Dia meminta angka waktu itu ada sekitar 500 miliar untuk fasilitasi protokol kesehatan, kira-kira seperti itu. Tapi kan kita juga diminta ini untuk merinci sekali lagi dengan data-data dengan jumlah kebutuhan kita di lapangan. Kenapa? Karena seperti contoh, verifikasi faktual itu menurut tahapan yang sebenarnya itu ada perubahan dari draft yang sudah diuji publik kemarin. Itu sudah harus dimulai tanggal 12 Juni. Nah ini kan bergeser nih. Awalnya KPU mendorong 6 Juni itu sudah diaktifkan tahapan yang tertunda, ya kan? Tetapi sepertinya RDP itu menyepakati tanggal 15 Juni. Ini memberi ruang lah kepada KPU untuk menyiapkan segala sesuatu. Nah kita berharap memang menjelang 15 Juni regulasi terkait ini sudah selesai. Tidak mungkin KPU melakukan kegiatan-kegiatan ini seperti kegiatan yang normal, seperti yang Panglima sampaikan. Yang lama masih kita bekerja tanpa masker, tanpa hand sanitizer, kemudian tanpa alat kelengkapan yang lain. Ini sangat tidak memungkinkan. Nah, tentu terkait dengan itu ya kita harus membiasakan di kehidupan keseharian kita di masuk kategori yang era new normal itu. Kita sudah harus membiasakan kehidupan yang baru ini, kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus jaga kesehatan, kemana harus saling jaga jarak. Seperti sekarang kita masih jaga jarak fisik. Karena kita tidak pakai masker. Kita jalankan. Nah ini menjadi sangat penting. Nah kami tidak tahu bergesernya dari 12 Juni untuk mulainya verifikasi faktual ini, karena dari 6 ke 12 bisa jadi dari 15 ke tanggal 20-an. Ini waktu yang sangat singkat bagi kami sebenarnya. Tapi memang ini harus dikejar. Ada usulan kemarin agar dari 9 Desember, tetapi digeser ke pertengahan malah ke ujung Desember. Ini resikonya malah lebih besar. Di atas 20 Desember maka ketemu hari keagamaan. Ini tidak mungkin. Di atas 20 Desember itu. Kemudian cuaca juga sangat tidak bersahabat. Bagi kita di Jambi mungkin masih oke. Bagi teman-teman di daerah kepulauan ini menjadi catatan penting agar jangan dilaksanakan di pertengahan sampai di akhir Desember, sampai di awal Januari sampai di Maret sebenarnya. Kemarin kita sudah berpikir juga andaikan di Maret ini kita minta dorong juga sampai di akhir Maret. Andaikan pilihannya adalah opsi B karena persoalan cuaca. Nah, terkait dengan verifikasi faktual ini memang sedang dimatangkan terkait dengan perubahan adaptasi PKPU pencalonan. Ini hemat kami memang tidak mungkin teman-teman di bawah PPS melaksanakan proses faktual. Kalau kita di Tanjung Timur itu ada angka 26.000 ini. Kita sudah pelajari, kita berharap kemarin yang mengatur sensus itu di PKPU. Tapi ternyata itu ada di Undang-Undang Nomor 10 2016. Kita ada kunci di situ. Sensus kemudian dilakukan bertemu langsung dengan pendukung. Nah walaupun ada celah ketika tidak bertemu kita bisa virtual menggunakan alat komunikasi. Tetapi apakah pertanyaannya pendukung itu punya alat komunikasi yang memungkinkan untuk kita? Jadi kendala juga. Yang kedua, apakah sinyal di setiap desa itu memungkinkan juga akan tersambung? Ini menjadi problem. Tapi ini sudah kita sampaikan kepada pimpinan agar protokol kesehatan tetap terfasilitasi. Nah, kemudian berbarengan dengan itu juga ada tahapan yang juga tidak kalah penting, pelantikan PPS ini. Kita sudah berpikiran ini. Sampai kemarin siang Pak Ketua KPU RI sempat menyampaikan kira-kira kalau pelantikan secara virtual itu bisa atau tidak. Nah, memang beberapa waktu yang lalu ada pelantikan para kabak, para kasubag di kabupaten kota itu dilakukan secara virtual. Anggota KPU yang PAW dilakukan virtual. Nah ini juga memungkinkan ada celah
memungkinkan juga ini dilakukan. PPS juga dilakukan kira-kira seperti itu. Jadi ini tentu teman-teman di Jakarta bekerja cepat ini kan sambil mendengarkan masukan-masukan yang yang secara komprehensif, sehingga memang regulasi adaptasi terkait dengan semua tahapan pelaksanaan semua tahapan ini betul-betul menjamin kualitas elektoral tadi. Coklit juga begitu. Sampai tadi sore kita terus berdiskusi memberi masukan ke Jakarta. Coklit itu dilakukan tetap door to door atau coklit itu cukup PPDP ketemu dengan RT membawa dokumen KWK baru diverifikasi di sini. Kenapa? Karena di undang-undang juga tidak mengatur bahwa harus door to door. Ternyata di undang-undang itu setelah kita pelajari bahwa ada kewajiban membentuk PPDP oleh PPS. Jadi PPDP tidak mungkin dihilangkan. Tetapi persoalan kewenangan PPDP ini melakukan apa itu diatur oleh PKPU. Maka kita tetap mendorong ada dua prinsip keamanan itu menjadi sangat penting bagi penyelenggara dan pemilu. Maka ini memang kerjaannya cukup menantang ya. Kalau persoalan berat ya kita harus paham. Tapi dengan catatan ini harus didukung oleh semua komponen masyarakat. Terutama persoalan anggaran tadi. Tadi sore ada teman-teman wartawan yang sedang ini gimana anggaran sedang kita garap nih gitu. Kita sudah ada ketemu lah pointer-pointer yang harus kita tambah. Ya kan? Dan kita juga akan melakukan rasional lah. Kenapa? Karena tidak mungkin hari ini kita mengundang KPU kabupaten dalam jumlah banyak, kabupaten mengundang PPK dalam jumlah banyak. Ini akan kita rasionalisasi ke kegiatan-kegiatan yang untuk fasilitasi yang virtual, ya kan. Tentu ini biayanya akan efisien. Dari sini nanti akan kita tambahkan ke biaya-biaya tambahan tadi. Tetapi hemat kami dan hitungan-hitungan sementara tadi ini tidak memungkinkan dari rasionalisasi itu, efisiensi itu kemudian kita tambah untuk mencukupi tidak. Kita masih butuh support pemerintah. Ya kan? Nah, sepertinya kemarin kan ada jaminan dari Mendagri ya kan, untuk komunikasi dengan Menteri Keuangan. Tapi finalnya kita tidak tahu. Bagi kami sedang menggarap, sedang merinci, sedang mengurai rancangan anggaran sesuai dengan kondisi sekarang. Tidak mungkin lagi sosialisasi kita lakukan ngumpul-ngumpul orang di hotel gitu. Maka ini juga menjadi celah. Tapi memang ini terus kita berdiskusi bekerja untuk supaya kualitas elektoral ini terjaga betul. Dan jangan sampai ini malah membuat pada akhirnya hasil pilkada kita malah dinilai tidak kurang berkualitas. Itu mungkin sementara Bang Adri yang dapat saya jelaskan sambil diskusi nanti kita silakan. Karena ini juga ada Bawaslu, ya kan, ada juga kita pengamat dan tentu masukannya sangat kita tunggu juga. Dan tentu juga dukungannya. Makasih Bang. Mungkin pertanyaan saya, saya sudah sampaikan, saya ingin juga supaya juga netizen yang di kabupaten kota ini juga sudah juga siap. Kesiapan itu tentunya kesiapan juga kepada bakal calon baik gubernur, bakal calon bupati atau bakal calon wali kota. Yang kita di Jambi ini ada satu yang pemilihan gubernur, 5 untuk kabupaten kota. Nah ini biar mereka juga mendengar bahwa harus paling tidak harus siap-siap. Harus siap-siap. Ya, karena kemarin belum ada kepastian, tapi tanggal kemarin sore sudah terjawab 9 Desember. Itu yang sudah disepakati bahwa pemilu pilkada serentak suara serentak itu tanggal 9 Desember tahun 2020. Artinya ini juga KPU juga harus siap-siap. Begitu juga dengan Bawaslu itu ya sebagai penyelenggara pemilu. Nah, artinya sekarang ada hal yang mungkin saya juga ingin penjelasan. Kemarin tadi saya sampaikan oleh Dinda di NPHD KPU itu 180 miliar. Itu yang all normal, artinya yang lama.
mungkin nanti ada rasionalisasi anggaran. Nah ini sudah mulai disampaikan kepada pemerintah daerah atau nanti menunggu juga, karena ini juga kan kemarin juga KPU RI mohon untuk juga Menteri Keuangan juga yang karena terkait anggaran. Karena ini tidak lepas dari alat peraga, APD, hand sanitizer kalau itu dilakukan seperti itu, atau metode lain, atau ada metode daring atau yang lain-lain itu tadi, yang ingin yang penting adalah pemilunya berkualitas. Nah itu tadi. Nah bagi KPU Provinsi Jambi ini kesiapan dari KPU Provinsi Jambi ini kan tanggal 15 ini suka tidak suka harus dilaksanakan, karena di poinnya ada bahwa harus dilaksanakan, tahapannya diminta oleh KPU itu tanggal 15 Juni ini untuk melaksanakan tahapan yang tertunda kemarin dengan rentang waktu yang kurang lebih ini efektivitasnya mungkin 4 bulan lah, 5 bulan lah ya, sampai pencoblosan pemungutan suara itu. Ini sudah sejauh mana nih persiapan KPU di Provinsi Jambi ya, untuk karena metodenya nih berubah. Metodenya berubah, artinya dulu kita bisa yang verifikasi administrasi faktual, calon independen bisa bertemu langsung. Sekarang metodenya kita coba mungkin metode baru, artinya mendatang itu mungkin dengan alat lengkap diri APD. Nah, ini yang mungkin masyarakat nanti akan bertanya. Dan mungkin juga yang paling penting, kita ingin pemilu ini apapun metode yang dilakukannya, mungkin kita ingin pemilu yang berkualitas, artinya partisipasi pemilu yang paling penting. Karena dengan tengah pandemik ini, tentu kan partisipasi pemilih itu yang mungkin kita perlu sosialisasikan, karena ini baru pertama kali kalau ini dilakukan tanggal 9 Desember ini. Apakah seperti dulu lagi beramai-ramai ke TPS? Nah, karena kalau itu dipergunakan tentu pakai hand sanitizer, dari petugas KPPS-nya juga pakai alat APD. Sudah itu juga apakah menggunakan sarung tangan. Nah ini terkait nanti yang saya hubungkan tadi dengan pembiayaan. Kira-kira mungkin KPU Provinsi Jambi dengan anggaran yang seperti itu ya, yang awal dari 80 juta dan sudah sedikit betul yang masih yang diberikan dan masih ada yang tidak terpakai, bisa menggunakan yang lama ataukah ada penambahan anggaran yang baru? Nah ini yang mungkin bisa dijelaskan, karena ini juga nanti ini kan yang nonton banyak juga DPRD, iya kan, kabupaten Provinsi Jambi dengan anggota DPRD kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Mungkin gitu, Adinda, mungkin terkait anggaran. Siap nggak dengan seperti itu, dengan yang lama? Apakah ada penambahan baru? Apakah sumbernya dari APBD atau juga nanti dengan tadi yang dijelaskan kita mohon juga dari APBN? Dengan kondisi pandemi seperti ini, banyak yang terpangkas dan sebagainya seperti itu, untuk mutu pemilu. Itu mungkin pertanyaannya. Ya. Silakan. Terima kasih Bang. Nah. Jadi kalau memang anggaran ini suka atau tidak, mau atau tidak, ya, anggaran yang ada awalnya 180 ini kan kondisi normal. Iya. Maka kalau kita bertahan di angka itu, otomatis ini kita tidak siap untuk melaksanakan itu. Jadi dengan yang anggaran tadi yang old normal, ya, yang lama tidak mungkin KPU melaksanakan. Oke, lanjut, silakan. Kenapa? Karena tuntutannya kan harus ada belanja terkait dengan fasilitasi protokol kesehatan. Kalau sekedar beli masker
mungkin bisa kita coba rasionalisasi ya. Iya. Tapi kalau dengan hitung-hitungan kami punya personil itu sekitar 67.000 sampai dengan KPPS nanti. Kita sudah berhitung ini. Jakarta itu sudah minta masukan terkait salah satu yang kita hindari ini sebenarnya kerumunan. Di TPS Iya, itu iya. semakin Iya. banyak pemilih, undang-undang mengatur maksimal 800. Kita sudah inventarisir nih. Dari 7.506 TPS kita yang kita siapkan kemarin di masa normal untuk pilkada 2023 kemarin, 23 September kemarin, itu di angka 500 yang jumlah pemilihnya yang di atas 500 itu ada sekitar 763 TPS. Nah, Jakarta juga sedang berhitung untuk mengurangi risiko ini tadi, kemungkinan ini dipatok paling maksimal itu 500. Kita akan memaksimalkan pemilih per TPS 500. Iya. Kita sudah hitung tadi ya kan. Ada 2 bilik, kemudian 500 itu kita bagi dari jam 7 sampai jam 13 itu ada 6 jam. Kita bagi 6, kemudian ada angka sekitar 80-an orang per jam. Kemudian kita hitung lagi dari 80-an itu kita bagi 60 menit, maka ber 1 menit itu ketemu. Kurang lebih 1 menit, 1, sekian menit Iya. untuk 1 orang. Ini sangat tidak memungkinkan. Iya. Iya. Kenapa? Karena harus dia cuci tangan, ya kan? Harus dipastikan suhunya itu. Iya. Ada proses pemeriksaan yang menambah waktu untuk 1 orang masuk ke TPS itu tidak secepat dulu gitu ya. Masuk, Ya, pakai hand sanitizer, keluar. keluar lagi, pakai hand sanitizer Harus lagi. dikasih sarung tangan. Iya. Ini kan prosesnya Nah, memakan waktu. Betul. Lanjut. Maka kemungkinan 500 per TPS. Dengan angka 500 per TPS artinya kita akan menambah jumlah TPS itu kurang lebih 763 TPS. Ada penambahan baru? Kemungkinan. Iya. Iya, pasti. Kalau 500, kalau 400, maka ada sekitar 2000-an TPS yang akan bertambah. Nah, ini tergantung dengan kebijakan pusat Menarik. seperti apa, gitu kan. Nah, tetapi kita sudah dapat gambaran tadi, kita sudah hitung-hitung ini. Kalau 763 TPS bertambah, maka kita butuh biaya sekian. Itu baru sisi honor KPPS, Iya. ya kan? Iya. Biaya pembuatan TPS, gitu, ya kan? Administrasi di TPS. Nah, belum lagi fasilitasi hand sanitizer, harus disemprot nih TPS, Iya. disinfektan. Kemudian harus ada pengukur suhu. Pengukur suhu ini ternyata mahal. Mahal alat ya? Kita beli pada pasar saat sulit kemarin, kami provinsi itu di harga 4 jutaan. Hah? Satu hand sanitizer? Satuan itu beli di jari. Satu hand sanitizer? Satu alat pengukur suhu. Tapi bukan rapid test yang alat pengukur suhu. Nah, kemudian terakhir ini informasinya di angka 800-an gitu. Tadi kita coba hitung 500 saja lah. Asumsi kita seluruh Indonesia nih. Iya. Maka yang belanja bukan kita, ya kan? Yang belanja Jakarta, jangan-jangan barangnya nggak ada, duitnya ada, Win. Iya, betul. Barangnya nggak ada. Termasuk APD. Nah, kita tadi diskusinya panjang di kantor. APD ini untuk KPPS ini sama tidak perlakuannya dengan APD petugas medis. Iya. Wah, kalau sama dengan petugas medis ini kan agak repot ini, ya kan? Kalau tidak sama, juga kita berpikir, andaikan ada orang ini kan dalam rangka untuk menjamin hak-hak. Setelah diperiksa, ternyata suhunya itu di atas 38. Boleh tidak dimasuk? Iya. Ini secara teknis ya, kita sudah berpikir sampai situ. Kalau tidak, perlakuan seperti apa? Memungkinkan tidak ini dilayani dengan posisi tanpa ada APD atau APD seadanya. Iya. Nah, terkait dengan APD ini, ya, kalau angkanya harganya 800.000, kita bisa kalikan dengan jumlah 8.000 TPS kali 9, termasuk yang 2 keamanan TPS kan? Iya. Hansip itu. Iya. Iya. Makanya kita berhitung tadi di angka hampir bisa 7.000-an lebih, 70.000-an ya. Masukan KPU di pada saat Iya. ini gitu kan. Inilah yang mau difasilitasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan, sekali lagi kalau sekedar masker, mungkin dari rasionalisasi kita bisa. Bisa ya. Kalau sekedar sarung tangan yang dari plastik, yang tipis kan, Iya. itu kita berhitung kemungkinan masih bisa
lakukan optimalisasi dan rasionalisasi di anggaran yang 120. Tetapi kalau harus ada di setiap PPK, di setiap TPS, di setiap PPS, hitungannya di setiap kecamatan, di setiap desa kelurahan, di setiap TPS. Ini dikali, kita tadi coba-coba orang 800.000, kita coba kalikan 500.000 saja. Ini sudah menganggarkan sudah luar biasa. Belum lagi kita ini menjamin juga bahwa petugas kita ini, termasuk kami juga, ini perlu di rapid test. Rapid test. Jangan-jangan ini termasuk yang reaktif, yang mengarah kepada positif. Maka kita mulai dari kemarin kita sudah turunkan belangko untuk teman-teman kabupaten kota minta PPK mengisi nama, nomor WA, riwayat kesehatan. Tadi kita dorong lagi teman-teman di PPS, di setiap desa, kelurahan itu kita minta apakah di setiap desa itu ada jaringan atau tidak. Karena ini menjadi sangat penting terkait dengan kami akan menyesuaikan perubahan anggaran. Karena tidak mungkin dikumpulkan, rapat PPS dikumpulkan sampai 50-60 orang. Ini sama saja dengan. Nah, biaya rapid test itu informasi yang kita dapatkan sementara kita belum koordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan. Itu informasinya 375.000 untuk sekali rapid test. Lah kalau kita kalikan dengan jumlah 70.000 orang, ini berapa miliar? Berapa puluh miliar? Maka asumsi kami hitung-hitung sementara ini sangat tidak mungkin kami melaksanakan pilkada dengan anggaran 180 miliar dengan fasilitas protokol kesehatan yang lengkap. Risikonya sangat besar. Nah, oleh karena itu kita berharap memang apa yang kita diskusikan malam ini, apa yang kita dialogkan malam ini juga terdengar ke teman-teman kita di legislatif. Terdengar juga, tersampaikan juga kepada pemerintah daerah. Walaupun memang kita belum sempat berkoordinasi nih, karena kami lagi menghitung betul ini. Kami lagi coba konsolidasi secara internal ke kabupaten kota, kemudian kami sambil menghitung apa adanya. Kita sudah agendakan untuk memang mengundang gugus tugas dan dinas kesehatan, termasuk teman-teman Bawaslu tentu. Ini juga teman lah. Terus gitu bang, gitu. Harus didukung. Gitu bang. Jadi pada satu kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena amanah daripada RDP, syarat malah itu tertuang di poin 2 itu pelaksanaan tahapan-tahapan itu dengan syarat harus terpenuhinya protokol kesehatan. Tidak lepas dari itu. Kalau tidak, memang resikonya sangat besar. Keselamatan yang lebih utama. Artinya itu tadi di poin kedua itu sudah jelas dan tegas disampaikan oleh KPU bahwa harus juga bersama-sama dengan gugus tugas karena ada hubungannya baik kepada penyelenggara maupun masyarakat banyak yang ikut di proses pemilihan kepala daerah baik di Pulau maupun di kabupaten kota, karena ini juga didengar juga di para kandidat-kandidat juga yang di kabupaten kota. Jadi mereka juga sudah mulai apa yang disampaikan KPU ini menjadi bagian dari bagaimana mereka nanti mensiasati metode. Nanti akan saya tanyakan kembali. Baik, sementara Adinda Sanusi, sebentar saya kembali ke Adinda Poin Arifin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi. Tadi kita sudah sama-sama dengar dari penjelasan dari Adinda Sanusi bagaimana persiapan KPU setelah undang-undang sudah Perpu nomor 2 tahun 2020 yang sudah dipastikan pemilu pilkada serentak itu tanggal 9 Desember 2020. Artinya di Bawaslu sendiri apa yang disampaikan dalam RDP kemarin ini sesuai nggak? Apakah ada masih yang mengganjal di Bawaslu ini? Ya, tentang penetapan 9 Desember ini di tengah pandemi virus 19 ini yang lebih kenal kita dengan virus corona
Artinya sebagai pengawas di pemilu, tentulah Bawaslu mempunyai opsi-opsi mungkin juga, karena pengawasan itu juga melekat langsung nanti dalam konteks tentang penegakan hukum, sudah itu kualitas pemilu pilkada serentak ini. Nah ini, jadi mungkin minta juga saran pendapat atau juga penjelasan dari KPU menyikapi tentang pilkada yang tanggal 9 Desember ini mungkinkah dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 menurut Bawaslu. Mungkin itu dulu. Silakan. Makasih Bang Adri. Mungkin mengucapkan apresiasi saya dan Bawaslu atas undangan malam ini. Amin. Acara yang luar biasa, dan Bang Adri juga tokoh di Jambi, tempat bernama aktivis-aktivis di Jambi. Amin. Saya tahu Bang Adri sejak lama gitu kan. Sudah pindah partai tapi. Pindah partai tapi ya. Merupakan tokoh lah yang menjadi panutan dan menjadi orang-orang di Jambi tempat berteduh lah di Amin. itu. Dan tentu harapan kami pribadi dan mungkin secara kelembagaan tetap memberikan kontribusi Bang terhadap pemilu, demokrasi dan hukum, apalagi pengacara senior yang ada di Jambi. Poin Bawaslu dalam konteks ini adalah melaksanakan undang-undang. Jadi poin Bawaslu adalah melaksanakan undang, meskipun dalam RDP kemarin Bawaslu mengusulkan agar pelaksanaan pilkada di 2021. Tapi karena sudah ada dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 secara virtual yang kemarin atau yang sebelumnya? Yang kemarin. Nah, Bawaslu melalui bahan presentasi itu mengusulkan 2021 di opsi ketiga. Kan KPU membuat 3 opsi. Jadi September 2021. Dengan berbagai pertimbangan. Pertama terkait dengan COVID. Tapi dalam poin ini, posisi Bawaslu tentu melaksanakan undang-undang, melaksanakan keputusan pembentuk undang-undang, DPR, pemerintah. Apalagi Perpu mengamanahkan penetapan penundaan pasal 122A itu oleh KPU, Mendagri, dan DPR. Untuk kita melaksanakan ini, itu poin yang pertama. Pro dan kontra pasti ada, itu kan. Posisi yang menurut saya, pengamatan saya pribadi, kenapa pemerintah ingin melaksanakan Desember? Ada 3 alasan. Pertama, alasan bahwa tidak ada jaminan COVID dapat selesai tahun depan, bulan April 2021 atau September 2021 seperti usulan opsi di KPU RI. Tidak ada jaminan. Apakah bisa dijamin kalau bulan September 2021 selesai? Tentu 9 bulan sebelum itu sudah mulai tahapan. Tidak juga ada jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan 261 kepala daerah yang akan habis masa ANJ-nya, masa jabatannya di 2021. Ini menjadi penting dalam konteks juga corona. Jadi PLT tentu tidak maksimal dalam proses penanganan bencana dan pemerintahan administratif seharian. Jadi ada alasan juga, ini pilkada yang menurut saya dari 500 sekian jumlah kabupaten kota, sekarang itu ada 200-an. 261-71 itu yang melaksanakan pilkada. Hampir 50% dari jumlah kabupaten di Indonesia itu melaksanakan pilkada pada 2020 ini. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah pelaksanaan internasional. Jadi banyak negara yang melaksanakan pemilu ataupun pilkada yang dengan protokol COVID atau protokol kesehatan. Nah, yang kontra tentu berpikir ini adalah di tengah pandemi tidak maksimal dalam konteks demokratisasi, dalam konteks pelaksanaan demokrasi prosedural, yaitu pemilu itu sendiri. Ancaman degradasi kualitas pemilu, kemudian tingkat partisipasi, penularan skala besar. Jadi PSBB ini penularan skala besar. Nah itu kan bisa terjadi kondisi seperti ini. Tapi sekali lagi bahwa kita mengamanahkan kepada DPR untuk memutuskan, kita mengamanahkan kepada Presiden untuk memutuskan, dan mereka sudah memutuskan. Suka tidak suka, sebagian kedaulatan kita kepada DPR dan Presiden sudah diputuskan melalui Perpu dan melalui RDP kemarin. Artinya kita juga memahami demokrasi bekerja sesuai dengan sistemnya itu. Gitu. Nah artinya suka tidak suka sekarang kita melaksanakan pilkada di Desember 2021. Meskipun di Perpu itu
juga ada opsi sebenarnya Bang. Ada opsi jika misalnya saya melihat di pasal saya lupa, jika memang posisinya tidak memungkinkan ya bisa disepakati 3 lembaga ini, DPR, KPU, dan masih ada peluang untuk diajukan untuk di penundaan lagi. Yeah. Saya di pasal Perpu itu di pasal 201A. Itu ada peluang juga bahwa jika memang misal nih bulan September kondisi tidak memungkinkan lagi, 3 lembaga ini bisa bersepakat untuk memutuskan. Karena keputusan penundaan itu di 3 lembaga ini, KPU, DPR, dan Presiden, Mendagri. 3 lembaga, jadi bisa diputuskan. Jadi sekali lagi tergantung kondisi. Oke, poin saya dalam diskusi ini Bang adalah bagaimana new normal election. New normal election. Bagaimana konsepnya? Konsep detailnya seperti apa? Poin kami di Bawaslu adalah tentu electoral justice, keadilan pemilu, jujur dan adil. Mungkin lubernya itu pelaksanaan administrasi di penyelenggaraan KPU, tapi jujur adilnya tentu harus ada prakondisi. Nah, prakondisi ini tentu protokol COVID, kemudian prakondisi masyarakat, prakondisi penyelenggara, kandidat, semuanya itu harus ada prakondisi yang memang memungkinkan untuk dilaksanakannya pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat perlu ada desain new normal election ini. Desainnya itu yang memang berbasiskan protokol kesehatan COVID. Sederhananya seperti disampaikan oleh KPU tadi, kalau coklit, kalau menggunakan door to door, tentu berisiko penularan skala besar. Kalau menggunakan virtual, risikonya adalah pelanggaran pemilu. Orang bisa pemilih hantu atau pemilih yang tidak. Iya toh, misalnya kita menggunakan WhatsApp nih, video call gitu, atau menggunakan pola zona RT itu segala macam. Banyak peluang-peluang pelanggaran yang dapat terjadi, manipulasi data dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan kampanye. Suka tidak suka, pilkada di tengah COVID ini akan memasifkan bantuan sosial, dan memasifkan politik uang. Kondisi ekonomi turun, masyarakat terisolasi, kemudian orang butuh suara. Suka tidak suka, ini memasifkan politik uang, memasifkan modus-modus pemberian bantuan yang ini sesuai dengan pasal 71 di Undang-Undang 10 itu dilakukan oleh incumbent, gubernur, bupati, wali kota menjadi pihak yang paling berpotensi melanggar di pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, yaitu tidak boleh melaksanakan program-program bantuan sosial yang memang menggunakan anggaran APBN atau APBD. Nah, seperti itu. Kampanye, kemudian pelaksanaan pemungutan suara. Pemungutan suara saya pikir tinggal melaksanakan sesuai dengan protokol COVID. Cuman potensi-potensi pelanggaran juga tetap ada, mobilisasi, kemudian kalau mau meneteskan ini informasinya kan pakai spray atau ditetes ke ini, bisa jadi mereka nyoblos 2 kali gitu kan. Jadi saya pikir di Bawaslu juga sedang menginventarisir. Tapi usulan saya secara pribadi dan secara kelembagaan perlu dibuat pemetaan Bang. Pemetaan zona wilayah di Jambi. Mana zona hijau, mana zona merah, mana zona kuning. Dan pendekatannya beda-beda. Mau itu urusan coklit, pencocokan penelitian data, kampanye, ataupun pemungutan suara. Contoh, kalau zona merah itu memang betul-betul menggunakan SOP yang memang ketat. Kalau zona hijau ya sudah, artinya rapid test petugasnya sudah datang ke TPS dengan seperti biasa. Ketika zona hijau, misalnya zona itu per kecamatan atau per desa kelurahan, seperti itu. Sekali lagi, undang-undang sudah memutuskan nih Perpu, suka tidak suka, subjeknya penyelenggara, objeknya masyarakat dan seluruh entitas yang ada di Indonesia, Jambi harus melaksanakan pilkada. Zona kuning mungkin menggunakan pola-pola yang memang hati-hati. Nah, ini mungkin sistem zonasi, pemetaan, kemudian adanya SOP dan masyarakat yang disiplin, saya pikir menjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi dan sebagainya. Jadi
poin dari yang disampaikan ini bahwa keadilan pemilu dalam konteks Bawaslu sebagai lembaga yang memastikan pemilu jujur dan adil ini menjadi tantangan sendiri. Ya, kami di Bawaslu juga sedang menyusun rancangan memastikan bagaimana rancangan pengawasan penanganan pelanggaran yang berbasiskan protokol COVID, gitu kan? Yang sampai nanti justru protokol pilkada di tengah COVID malah menjadi peluang kecurangan. Misal kayak tadi bantuan sosial, pemungutan suara, pemilih siluman. Kemudian ini kan mendegradasi kualitas pemilu seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan NGO, DPR, Perludem. Sebenarnya takut soal itu. Sebenarnya takut kalau pilkada dilaksanakan pandemi itu tidak jurdil. Sederhana seperti itu, bukan tidak terlaksana, tapi tidak jurdil. Terlaksana. Mau 20% pun partisipasi pemilih terlaksana. Mau 10% pun pemilih datang tetap terlaksana. Cuma yang ditakutkan oleh teman-teman NGO itu adalah jujur dan adil. Apakah bisa melaksanakan pilkada? Itu menurut catatan KPU? Bawaslu. Iya. Tadi saya beberapa kali itu diskusi tadi dengan kawan-kawan JPPR, Perludem, NU. Itu semuanya teman-teman di KIP juga ada Kang Kakak tadi juga yang mereka takutkan itu adalah persoalan jujur dan adil. Pilkada ini apakah jujur dan adil, fairness, kemudian equal antara incumbent dengan tidak incumbent, semua menakutkan itu. Jadi kalau kualitas pilkada tidak baik, itu akan mendegradasi demokrasi itu sendiri. Karena kita bukan hanya melaksanakan pilkada seperti Orde Baru, tingkat partisipasi 90% semua kan. Cuman semua orang berpikiran bahwa Orde Baru demokrasi tidak baik. Kalau berpikir partisipasi tingkat yang baik, Orde Baru tingkat partisipasi 90%. Jadi saya pikir perlu tantangan terberat adalah bagi KPU dan juga kami Bawaslu dan juga seluruh entitas masyarakat, akademisi, partai politik, kandidat adalah bagaimana mendesain pilkada di tengah kondisi yang sulit ini terlaksana secara baik administrasinya dan jujur dan adil. Tapi poin menariknya adalah bagi kandidasi dari kontestasi ini, Pak. Kalau dulu tim kampanye itu kan menggunakan old school, aliran lama kan. Sekarang harus new school, harus aliran baru. Nah, aliran baru ini perlu disusikan. Saya pikir seluruh teman-teman yang nonton, pasti teman-teman yang nonton pasti ada yang di tim A, tim B, tim C, gitu kan. Juga harus berpikir, mendiskusikan bagaimana mendesain sebuah kampanye yang tepat sasaran di tengah kondisi seperti ini. Kan tidak mungkin ngumpulin masyarakat di masjid, di rumah-rumah. Tapi ini harus menang nih kandidat nih. Tentu kita harus semuanya, baik penyelenggara, masyarakat, pemilih, tim kampanye, kandidat, semuanya diberi tantangan untuk mendesain rancang bangun yang memang sesuai dengan COVID, protokol COVID. Penyelenggara, kandidat juga berpikir nih gimana nih caranya supaya itu. Saya pikir itu Bang dari Bawaslu. Nah, ada yang menarik tadi disampaikan oleh Bawaslu bahwa apapun bentuknya karena ini sudah diputuskan dalam NTP kemarin waktu pilkada 9 Desember. Artinya ada beberapa catatan tadi yang saya sampaikan bahwa keinginan Bawaslu RI ingin mungkin ke 2021 seperti itu. Tapi mungkin opsi yang pertama diberi pemerintah yaitu 9 Desember ini. Tapi tadi ada celah bahwa ada juga bahwa ada satu poin tadi kalau masih juga ya kita berharap tidak ya, sama-sama kita ingin pandemi ini berakhir. Tapi tadi sudah sampaikan semua tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa menjamin pandemi. Jadi bahasanya adalah optimis saja kita. Nah, dengan keadaan new normal, ya kita kan dibawa nih ke alam baru, new normal, yang dari kemarin itu old normal, ya kan jadi seperti itu. Untuk fungsi pengawasan Bawaslu terhadap yang sudah lama kita lakukan, karena ini baru bagi masyarakat sendiri di Indonesia, bahwa ada metode-metode yang mungkin tidak sama dengan yang pemilu-pemilu yang lalu. Nah ini, bagaimana Bawaslu
ketika ini karena ini kan sudah mulai dibuka keran untuk hidup normal, hidup yang baru, membuka perlahan-lahan, mungkin perekonomian kan tidak mungkin lagi kita dulu 3 bulan terakhir ini kita stay at home, kita work from home, artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata itu juga tidak bisa juga menjamin bahwa pandemi juga berakhir. Artinya tetap juga kita sampai detik ini kita duduk di sini meja Panglima tetap seperti itu, bahwa pandemi ini belum berakhir. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir, tapi tidak ada satupun negara termasuk WHO kan begitu. Nah, di tengah-tengah kegalauan ini masyarakat ini ada yang mungkin hikmah yang mungkin kita bisa sampaikan, bahwa bagaimana meyakinkan ya mungkin dari Bawaslu, karena tadi metodenya sudah berubah, bahwa tadi metode nanti saya akan tanyakan ke KPU juga, bahwa ketika new normal ya artinya kita dibawa ke bahwa yang baru, membuka kegiatan ekonomi, perekonomian kita yang seperti ini perlahan-lahan seperti itu. Bagaimana nih Bawaslu untuk pengawasan ketika nanti metodenya ya, metode yang dilakukan nanti, karena ada yang belum terjawab dengan saya, bahwa apakah masih ada kontak fisik nih, karena tadi sudah mulai direkap lagi diperbincangkan di KPU, karena ada juga nih tahapan kita di Jambi yang belum dilaksanakan full seperti calon independen kita di Timur. Nah, yang itu yang calon independen kita, Bapak Romi Haryanto di Timur yang ikut dalam independen. Artinya ini kan ada fungsi juga dari Bawaslu untuk fungsi pengawasan, karena itu sampai detik ini masih tetap, kalau tidak salah saya mungkin dikoreksi, tetap harus bertatap muka bertatap muka untuk verifikasi faktual kepada konstituen yang mendukung melalui KTP. Nah, itu bagaimana menurut Adinda? Iya Bang, jadi tantangannya di situ Bang. Yeah. Jadi menurut saya tantangannya itu adalah baik KPU maupun Bawaslu. Kalau KPU tantangannya mendesain tahapan program yang memang berdamai dengan COVID, gitu kan? Seperti verifikasi faktual perseorangan, salah satu kan sensus. Yeah. Satu-satu ditemui, kan betul tidak dukung seperti itu. Nah, sekarang tidak mungkin seperti itu kan. Nah, tantangannya di situ. Yeah. Saya tidak tahu opsinya gimana, apakah menggunakan video call. Video call memang diperbolehkan dalam PKPU sendiri, diperbolehkan kalau tidak ketemu di rumah bisa ditelepon menggunakan video call. Yeah. Boleh itu sah. Apakah nanti KPU menggunakan pola misalnya harus menggunakan metode kesehatan dulu, dites dulu, baru dikumpulkan di RT, itu KPU lah. Tapi poin kami sebenarnya adalah ini kan teknis verifikasi faktual. Poin kami adalah bagaimana hak dipilih dari kandidat itu dapat dipastikan secara hukum. Kan? Artinya tidak mungkin tidak diverifikasi faktual, dan faktual itu harus transparan, harus terbuka dan akuntabel. Iya. Poin kami di situ, Iya. Bang. Iya. Poin kami. Nah, Betul. tentu tantangan bagi pengawasan adalah bagaimana memastikan hak dipilihnya kandidat itu dapat terjamin secara akuntabel, dipertanggungjawabkan. Jadi poinnya menurut saya adalah Bawaslu nanti akan mengikuti KPU, Bang. Oh, Tentu Bawaslu ini itu mengikuti KPU. Kalau KPU akan membuat membuat juklak lah, juklak panduan gitu kan. Misalnya nih proses coklit, pemutaran data, Menarik. misalnya dikumpulkan di rumah siapa gitu kan, dengan menarik. tes dulu gitu kan, ya KPU mengikuti itu saja. Tapi poin kami adalah sekali lagi bukan di teknisnya itu, tapi bagaimana hak dipilih bagi warga itu dapat terverifikasi secara 100% baik oleh KPU. Jadi kami lebih pada hak dipilih, hak memilih. Kalau teknis, prosedur terkait dengan bagaimana coklit, verifikasi faktual calon, kampanye, itu KPU yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan melaksanakannya. Tapi poin kami adalah berdiri di atas keadilan pemilu itu sendiri. Bagaimana pemilu itu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil, equal dan fairness.
Itu ya. Jadi artinya dari yang disampaikan tadi bahwa posisi Bawaslu adalah menunggu juklak yang akan dilaksanakan nanti oleh KPU Provinsi Jambi. Nah, mudah-mudahan nanti tadi dan Sanusi sudah buat juklaknya, karena tadi sudah sampaikan itu, karena tidak menutup kemungkinan pengen tadi dia ada pointer yang saya tangkap adalah pemilih yang jurdil, ya, jujur dan adil, karena dalam kondisi yang new normal seperti ini tentu kan pemilu juga yang berkualitas, artinya sehingga mendapatkan elektoral yang baik. Nah, itu yang paling penting, poin yang awal kita bicara malam ini. Oke, saya tinggal dulu Adinda Wen, saya kembali ke Adinda nih, Pak Doktor Dori Effendi, SIPL SC, Akademisme Politik UJA, dari Korwil juga nih, JBPR. Dari dua tadi yang disampaikan oleh yang mewakili KPU, komisioner KPU, Sanusi, dan komisioner Bawaslu Adinda Wen Arifin, yakin enggak? Tidak. Menurut keilmuan yang saudara miliki sebagai akademisi ilmu politik yang berkecimpung banyak, menulis banyak juga tentang bagaimana pemilu yang berkualitas, karena sudah ditetapkan tadi tanggal 9 Desember ini. Menurut Adinda Dori, yakin nggak pemilu ini 9 Desember ini di tengah pandemi corona ini, COVID-19 ini, bisa terselenggara dengan baik dan menghasilkan elektoral yang baik, pemilu yang berkualitas, pemilu yang gembira, tidak dengan ketakutan, pemilu yang betul-betul bermutu. Nah, ini dari dua yang disampaikan tadi oleh Adinda Sanusi dari Komisioner KPU Provinsi Jambi dan Adinda Wen Arifin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, menurut tanggapan dari Adinda Dori Effendi, kira-kira atau seperti apa nih pendapatnya tentang dua yang disampaikan yang kita sudah sama dengar setelah kemarin RPP rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang dengan oleh Mendagri dan Komisi 2 DPR RI, berikut dengan KPU langsung dari KPP, dan juga terakhir ada surat dari BNPB yang meyakinkan bahwa itu akan bisa terus dilaksanakan. Silakan, dulu. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Senior saya. Oh, ini kita santai ya? Santai. Maksudnya video, tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Karena saya pernah berpengalaman ketika saya live di TV Malaysia itu saya kebawa bahasa Jambi. Jadi tugas saya manggil dulu. Jambi. Begini, Bang. Terima kasih saya gampang itu. Pertama, saya bisa menyampaikan aspirasi. Saya bukan ingin mengkritik. Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagai rakyat. Dan Abang alhamdulillah mendudukkan saya dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Di dalam keilmuan saya berbicara politik, KPU dan Bawaslu itu rohnya didirikan itu adalah berbicara tentang manusia. Bagaimana mereka independen menjalankan dan menyelenggarakan pemilu itu berjalan dengan baik, adil dan jujur. Di samping itu saya ambil pendekatan. Saya masuk di dalam pendekatan komputer. Itu berbicara tentang bagaimana prosedural of demokrasi. Ketika bicara prosedural demokrasi, kita pernah mengatakan kalau satu negara menyelenggarakan sistem pemilunya berskala sampai 2, 3 sampai 4 kali, itu hasilnya baik, maka negara itu sudah bisa menjadi role of model, sudah bisa menjadi contoh di negara yang berhasil. Artinya gini, untuk pelaksanaan pemilu di dalam pandemi ini kan banyak risiko. Bawaslu dan KPU juga menjelaskan risiko. Tapi rapat dengar pendapat kemarin kan itu lebih cenderung kepada yang saya baca ini. Pertama, membahas anggaran pemilu yang akan numpuk
tambahannya, mulai dari apa namanya itu tempat pemungutan suara yang akan bertambah, itu kan jelas, hand sanitizer-nya, APD yang penting di dalam COVID itu kan bertambah semua kan. Selain itu tadi berbicara tentang bagaimana kesiapan KPU sendiri. Kalau berbicara tentang pendataan, karena saya sudah menulis apa yang dikatakan oleh Bawaslu Bang Win tadi, akan ada ghost voter di sini. Ghost voter. Kalau dalam voting behavior, you know this name ghost voter. Pemilihan itu, karena akan ada orang yang meninggal. Ini kan jelas-jelas nih ada orang yang meninggal karena. Nah, satu pertanyaan yang penting, Bang. Apakah Bawaslu dan KPU, karena ini saya menyampaikan aspirasi, saya tidak mengkritik. Pernah menyampaikan ketika kemarin, case kita kemarin, ada berapa penyelenggara yang meninggal? Lebih. Apa tanggung jawab KPU dan Bawaslu? Bagaimana tanggung jawab negara tentang ini? Maka tadi saya bilang tadi, kalau berbicara tentang pandemi ini, kita menyelenggarakan ini, oke, ada negara yang sudah menyelenggarakan, it's okay. But we must compare apple to apple. Negara yang sudah menyelenggarakan tolong dibuka datanya, berapa jumlah pemilihnya, harus kita ketahui. Bagaimana perilaku pemilih harus kita ketahui. Bagaimana budaya masyarakat harus kita ketahui. Itu yang penting. Nah, sehingga saya meminta di sini itu kita berbicara tentang human right. Apa artinya? Kalau ini memang kita laksanakan dengan berbagai persoalan yang akan muncul, pandemi tidak tahu kapan habisnya, ada nggak dasar hukum yang dibuat oleh negara untuk menjamin ketika nanti di tempat undi, tempat pemilihan terjadi infeksi penyebaran virus corona dan timbul korban di situ, apa konsekuensinya? Apa kompensasinya? Apa ada? Kenapa? Di satu TPS kita bisa hitung. Mulai daripada saksi partai, saksi calon, itu ada berapa? Mulai dari penyelenggara, dari KPPS, PPS, dan juga anggota Bawaslu, mulai dari pemantau, ada berapa di sana? Artinya sudah berkerumun. Kerumunan ini sudah jelas memiliki potensi bahwa akan terjadinya penyebaran. Saya tidak mau tadi, kalau Bang Wid bilang tadi, bahwa sini ketakutan kami pemantau, bahwa pergeserannya itu adalah masalah politik. Kualitas daripada election, saya rasa betul. Kalau kualitas election benar, kamu mau itu pemilihnya 5%, mau pemilihnya 1%, tetap akan bisa dilaksanakan pemilu. Tetapi satu hal, legitimasi daripada itu yang gagal. Legitimate of election is really low. Ini yang jadi persoalan. Ini harus kita pertimbangkan ketika Bawaslu, KPU berbicara regulasi. Saya mohon sebagai rakyat, saya menyampaikan aspirasi, tolong dong solusinya atur undang-undang untuk kompensasi pada masyarakat. Kalau ini tetap dipaksakan. Tapi kan undang-undangnya sudah keluar. Undang-undang sudah ada, tetapi kompensasi untuk masyarakat kalau seandainya meninggal, kalau seandainya terjadi banyak kasus ini, apa kompensasi? Ada nggak jaminan? Perpunya udah keluar kan? Ya makanya seharusnya KPU Bawaslu sebagai penyelenggara bertanggung jawab pada ini, karena mereka adalah sifat independen, memastikan kepada rakyat bahwa ini berjalan dengan baik, pemilu kita jalan dengan baik, adil dan jujur. Ini yang harus diingatkan oleh KPU. Bukan kita berbicara agar bisa sebuah korbannya. Di negara miskin juga kalau pemilu tetap negara kaya juga gitu. Maka saya tempat diskusi tadi. Bagaimana kalau kita tawarkan solusi? Karena kita sudah tidak matah lagi dengan online ini, dalil-dalil ini. Bagaimana kalau kita tawarkan e-voting? Karena Indonesia sudah kenal e-government, Gus Dur memperkenalkan e-government 2003. E-voting? E-government. Sebelum itu kita berbicara tentang EKTP yang sudah diperkenalkan sejak era SBY. Baru kita hari ini karena ada momentum yang baik, bisa nggak kita mencoba itu? Oke, belum ada yang menggunakan itu di dunia, belum ada. Tetapi salah tidak ketika menggunakan ini di saat ini untuk mencegah terjadinya korban nyawa. Kemarin ada berapa ribu kalau saya bertanya kepada pemilu KPU dan Bawaslu, berapa nyawa yang terkorban?
pantas tidak itu harganya untuk mendudukkan seorang pemimpin? Apalagi kalau pilkada. Kalau di dalam proses kepemimpinan, kekuasaan itu adalah kenikmatan, Pak. Kalau konsep kepemimpinan, kekuasaan itu adalah kenikmatan. Maka kekuasaan itu selalu melahirkan oligarki. Artinya apa? Definisinya di sini, masyarakat itu hanya sebagai komoditas. Pasca pemilihan apa masyarakat dipedulikan? Apa datang ke gubernurnya, bupatinya, yang lain itu ke masyarakatnya? Besok kalau terjadi pandemi ini, kalau banyak yang korban ini, apa datang si kandidat ini? Mereka ke sana. Maka kami melihat kalau saya rapat dengan DPR itu, memang ada kualitas demokrasi di kualitas demokrasi. Tapi kita rasa kita sudah ada masalah demokrasi. Tapi kami juga berpikir di sini keselamatan tentang masyarakat dan penyelenggara. Ini masalahnya kok. Kita nggak bisa membiarkan masalah nyawa ini harganya untuk memilih seorang pemimpin, untuk memilih menyelenggarakan, menyampaikan niat entah apa yang bisa kita katakan. What is starting point? Kita memaksakan ini, kita belum tahu berapa. Maka saya berharap kalau memang kita tidak bisa menggunakan e-voting dikarenakan ini sangat riskan karena penyalahgunaannya sangat bisa disalahgunakan. Saya juga bisa mengatakan hari ini saya juga punya hak untuk tidak ini. Ya. Ketika mereka ingin KPU Bawaslu ingin partisipasi tinggi, saya juga bisa bilang saya punya hak untuk tidak memilih karena saya juga punya hak untuk memilih. Ketika saya tidak mau memilih karena ancaman nyawa saya nggak mau memilih. Untuk apa saya memilih itu? Mereka cuma 5 tahun sekali. Maka GoFood di Indonesia itu tidak pernah habis. Golongan putih. Keadilan yang kita tuntut di dalam ini adil tidak nanti ketika timbul korban. Adil tidak. Kalau ada korban di sini apa tanggung jawabannya? Kalau memang ada undang-undangnya tadi nggak apa-apa, tapi undang-undang penyelenggara kok. Kita harus menyelenggarakan pemilu pilkada serentak ini untuk 9 Desember. Kok nggak dipikirkan? Proses ada nyawa di sini. Yang kedua, bisa saya bilang begini. Ketika para front desk, para dokter sedang bertaruh nyawa, berapa banyak korban dokter meninggal untuk menyelamatkan ini. Saya rasa KPU dan Bawaslu juga harus minta maaf kepada mereka terlebih dahulu merasionalkan ini. Kenapa kita harus melakukan pilkada serentak? Baru-baru ini kita ingat kasus perawat muda yang sedang hamil meninggal. Apakah ada jiwa kemanusiaan kita di sana? Maka saya bilang, kalau mengambil konsep, demokrasi kita itu adalah demokrasi yang matang. Kalau konsep demokrasi, kalau kita lihat dari voting behavior, perilaku pemilihnya macam-macam. Tetapi kalau kita berbicara tentang human right and nation right, hak asasi manusia dan hak bernegara, saya wajib meminta perlindungan kepada negara ini. Penyelenggara pemilu harus nasionalkan ini. Saya nggak punya kepentingan mau ini jalan atau tidak jalan, saya nggak punya kepentingan. Tapi saya punya kepentingan sebagai seorang akademisi berbicara tentang hak masyarakat, bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena nggak semua orang bisa bicara seperti ini. Rakyat Jambi ada berapa di PT? Kalau hari ini di dalam laporan dengan pendapat itu kan kita cuma dikategorikan 3 terkecil kasus COVID-nya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita hanya positifnya hampir ratusan dan 0 kematian. Artinya kalau untuk penyelenggara Jambi pede untuk melakukan ini, yakin. Tetapi pasca itu kalau sana meningkat, ada nggak KPU dan Bawaslu ataupun DPR dan pemerintah menyepakati kalau ini meningkat, maka kita akan punya konsekuensi, maka kita harus memberi kompensasi. Maka benar tadi rapat kami di pemantau itu akan terjadi politisasi bansos. Konflik interest ini bahwasanya nanti bagaimana yang seorang pemimpin yang masih petahana itu melakukan kampanye, bagaimana yang kandidat yang lainnya
Ya, tapi kalau di Jambi kan semuanya pejabat yang bertanya. Jadi sah-sah aja mereka. Iyalah, sudah. Bisa-bisa aja mereka naruh. Iya. Toh kritikan kita, bansos itu bukan bantuan pemerintah, tapi bantuan kepala daerah. Masyarakat tidak mau memahami itu. Padahal itu kan kebijakan pemerintah. Berapa banyak negara menganggarkan dana? Jadi saya potong bahwa Saudara Dori belum meyakini Saya tidak bahwa yakin. meyakini bahwa 9 Desember tadi dengan kondisi pandemi ini bahwa yang disampaikan oleh Bawaslu Jurdil tadi itu capainya tidak sampai. Ya Atau seperti bagaimana? apa? Indikator apa yang kita mau pakai ini bakal berhasil? Apa indikator politik? Apa indikator penyelenggara? Bahkan Bang Win tadi bilang ada juga kemungkinan kenapa Bawaslu menginginkan juga ada yang memasukkan harapan untuk 2021 diselenggarakan. Karena ini dalam masa-masa yang high case. Tapi kan kita harus optimis katanya. Kalau optimis bahwa Optimis itu. boleh, tapi Anda memasukkan variabel kejutan itu bukan rasional. Optimis oke, tapi harus merasionalkan optimisme itu. Kita percaya komisi dari wabah, tapi kok kita masukkan ke wabah? Berapa banyak nanti penyelenggara di sana? Bagaimana rakyat 2 minggu? Kalau 500 satu TPS, pemilih berapa banyak? Kecuali kita memang punya screen, oke, screen protektornya. Ini kayaknya nggak bisa nih, ada virusnya. Kok banyak lagi dana kampanye yang harus dikeluarkan, dana penyelenggara harus dikeluarkan. Nah, satu hal yang juga harus diatur oleh KPU dan Bawaslu, bagaimana metode kampanye? Metode kampanye para kandidat ini ada nggak diatur di dalam RPKPU ya Pak? Iya, RPKPU. RPKPU. Metode kampanyenya itu seperti apa? Apakah harus kampanye akbar? Nanti kita tanya dia. Kebiasaannya kita kampanye akbar. Kita we are not talking about the new life, new namanya? New normal. No. Ini bukan masalah itu. Masalahnya ini nyawa. Kebijakan pemerintah itu harus pasti. Karena hak warga negara meminta keselamatan. Karena sifat negara itu memaksa, oke. Tetapi setelah negara memaksa kehendak pada warga negaranya, warga negara berhak juga dan wajib meminta perlindungan pernegaranya. Kita harus pahami itu. Ini yang saya katakan. Bisa tidak kita menggunakan voting, bisa tidak kita tidak memberi hak kita, semuanya punya potensi bisa. Tapi kualitas demokrasi ya juga nggak ada jaminan. Tapi tidak ada indikator demokrasi 5%, maka itu gagal, tidak ada indikator. Tapi legitimasi bisa dikatakan gagal. Karena apa tadi Orde Baru kalau 90% partisipasinya, tapi legitimasinya dianggap tidak berhasil. Ini yang sangat menjadi problematika di dalam penyelenggaraan pemilu. Maka saya pertanyakan, apa sih sebenarnya motivasinya ini? Apa yang diinginkan? Apa salah kita harus menunda sampai 2021? Oke, kalau 2021 dikarenakan ada PLT, agak reward katanya. Kan itu hanya administrasi, bukan administrasi. Berbicara bagaimana sistem itu dijalankan. Oh, yang sudah menjalankan berbagai macam sistem. Ini yang saya harapkan. Saya pernah memantau pemilu itu di 3 negara. Ketika pemilihan Duterte di Filipina, saya berangkat ke Manila, saya ke Quezon, saya ke Mindanao melihat itu bagaimana. Di saat itu belum ada kondisi seperti itu. Di dalam pemilu di Filipina itu, masyarakat di tingkat partisipasinya tinggi dan legitimasinya tinggi. Karena apa? Karena pemimpin yang mereka pilih itu menjanjikan sesuatu ketegasan. Maka Duterte terkenal dengan kalau ada penjahat narkoba tembak mati di tempat. Dan itu dilaksanakan oleh Duterte. Saya pernah memantau di Thailand. Saya pernah memantau di Malaysia 3 kali. Saya keliling dari Semenanjung sampai Sabah Sarawak. Di Malaysia itu menarik. Pertama mereka memiliki undi pos. Undi pos
undi yang dikirim ke rumah per alamat dan orang rumahnya mengirimkan kembali kepada alamat ke KPU-nya di sana. Nah, ada undi pos di sini. Tetapi kedewasaan masyarakat sudah. Nah, di sini kita banyak orang nggak punya alamat pasti. Ya enggak? Masukkan ya. Banyak punya alamat pasti kita di sini. Nah, kedewasaan masyarakatnya itu bagaimana? Oh, kalau bicara kecurangan pasti potensi kecurangan ada. Undi pos itu pernah hilang, bisa hilang di jalan, bisa di stop mobilnya untuk ganti. Kalau kita berbicara indikasi kecurangan, semua punya potensi. Maka siap Pak KPU, Bawaslu memastikan ini. Ya kan kita hanya berbicara regulasi. Ketika peran KPU provinsi itu hanyalah sebagai Bawaslu sebagai sifat koordinasi, itu pengawasan dan penegakan hukum. Regulasinya ada di pusat dan baru di kabupaten daerah sebagai sifat yang melaksanakan. Yang tidak seperti itu, mereka adalah amanah rakyat kok. KPU Bawaslu adalah amanah rakyat. Dari mana kita bisa ambil indikator itu? Bawaslu dan KPU ya juga digaji rakyat. Wajib bagi KPU dan Bawaslu untuk menjaga rakyatnya. Kalau hanya merasionalkan kepada rakyat, masa kita harus melaksanakan pilkada ini? Ya bukan sekedar itu, peran KPU itu melaksanakan, KPU dan Bawaslu melaksanakan pemilu itu dengan jujur dan adil. Kalau pemilu kemarin kita dengar juga ada bahasa aman dan damai. Ya toh? Kalau kemarin kita takut akan terjadinya konflik, terjadinya bentrok antar 20 lagi. Keamanan kita itu adalah jiwa kita sendiri. Saya mohon maaf Pak, sebagai seorang akademisi ilmu politik, kedisiplinan ilmu saya di sana. Kalau saat ini harus memilih dan harus keluar besok, kalau grafiknya pasca lebaran apalagi semakin meninggi, saya memilih Golkar. Jangan. Karena itu nyawa saya lebih penting daripada saya memilih gubernur Pak. Oh gitu. Ya. Kalau saya terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Kecuali negara ini memberi tanggung jawabnya. Responsibility daripada your state ada jelas di bawah under law. Kami jamin kompensasinya. Kalau Anda meninggal dikarenakan mencoblos ini, anak-anak saya kuliahkan sampai selesai. Ini yang saya suarakan. Kenapa saya berteriak? Bukan dikarenakan saya ingin berteriak bicara kualitas demokrasi, bukan bicara kualitas penyelenggara, tapi saya bicara tentang duduk di atas hak asasi manusia. Pemilu itu tidak lebih penting dari nyawa manusia. Itu yang saya ingin suarakan. Oke. Baik. Semakin hangat diskusi kita. Tadi sudah sampaikan kita dari Adinda, kita Dori, kita rehat dulu sejenak. Rokok. Aku nih ngowen soalnya. Awan. Lama sampai.